Assalamualaikum. Kali ini saya akan buat roti buah naga tanpa ulen, tanpa mixer. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen. Terima kasih. Ini adalah roti buah naga yang lembut sekali dan rasanya manis. Taburan kismis di roti ini dan ditambah susu evaporasi membuat roti ini sangat yummy sekali. Roti ini saya buat tanpa ulen dan tanpa mixer. Yuk kita ikuti caranya. 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek Cakra Kembar. Gula halus 80 gram. Ini gula halus 5 gram. Masukkan ragi sebanyak 5 gram ke dalam mangkok kecil yang berisi gula halus. Kemudian tambahkan air sebanyak 50 ml. Lalu aduk sampai tercampur merata. Nah, ini pertama memang menggerindil ya. Terus aduk sehingga dia tidak menggerindil lagi dan tercampur rata. Lalu sisihkan kira-kira 3-4 menit. Masukkan susu bubuk dengkau sebanyak 1 saset. Tambahkan bread improver sebanyak setengah sendok teh. Kemudian bikin lubang di tengah terigu. Tujuannya untuk meletakkan telur. Kemudian larutan ragi dan gula tadi kita lihat kalau dia berbuih, ini berarti raginya aktif dan boleh dimasukkan ke dalam tepung. Apabila tidak berbuih, berarti raginya tidak aktif dan jangan dimasukkan ke dalam terigu. Jadi Bunda harus membuat larutan ragi yang baru dan mengecek apabila aktif boleh dimasukkan ke dalam tepung. Nah, ini kita aduk telur yang sudah kita masukkan ke dalam tepung dan susu cair ya. Susu cairnya tadi sebanyak 100 ml. Menuang susu secara bertahap supaya tidak terlalu lembek. Nah, kita aduk terus sehingga tercampur merata. Ini berhubung campuran terigunya sudah mulai membentuk gluten, saya memakai secara manual pakai tangan. Nah, kita campur-campurkan aja. Setelah tercampur merata, adonan memang lembek seperti ini Bun, tidak apa-apa, jangan takut. Lalu masukkan margarin cair sebanyak 40 gram. Lalu kita campurkan kembali sehingga merata. Tambahkan setengah sendok teh garam. Adonan ini selanjutnya kita akan bagi dua. Siapkan mangkok lain, kemudian diberi minyak supaya tidak lengket. Kemudian ambil satu bagian adonan, tambahkan selai buah naga sebanyak 20 gram. Oh ya, untuk membuat selai buah naga ini sudah ada dalam video sebelumnya ya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Lalu tutup plastik, kemudian ditutup atasnya dengan menggunakan kain. Roving adonan selama 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam adonan mengembang seperti ini ya. Kemudian mulai kita akan membentuknya. Kita transfer adonan ke atas meja kerja, taburi tepung sedikit, lalu
masing-masing adonan dilumuri dengan tepung sehingga tidak begitu lengket. Nah, untuk yang berwarna merah ini memerlukan tepung sedikit lebih banyak daripada yang adonan putih, karena yang adonan merah ini tadi kita tambahkan pasta yang sifatnya adalah cairan. Nah, ini kelihatan sekali yang warna merah ini terlalu lembek ya, sehingga perlu kita tambahkan sedikit terigunya. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal dibentuk, di rolling ya. Setelah dirasa kelembapannya pas, kemudian kita akan mulai merolling. Perhatikan caranya merolling, dan nantinya adonan warna merah ini akan saya letakkan di bagian atas. Ini untuk yang buah naganya, jangan lupa untuk memberikan sedikit tepung karena lebih lembek daripada yang warna yang original. Nah, sebenarnya di bagian ini boleh adonan originalnya kita taburi dengan kismis, kemudian baru kita letakkan adonan warna merah di atasnya. Tetapi ini tadi kesortingnya kelewat, sehingga saya memotong terlebih dahulu adonan ini, baru saya meletakkan kismisnya di atas adonan merah. Sebetulnya sama aja. Lalu kita akan memilih adonan ini. Pertama kita memilihnya ke arah kanan, perhatikan. Kemudian selanjutnya ini kita memilihnya ke arah kiri. Jadi mereka berhadapan. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga juga demikian ya. Berarti kita harus memilihnya ke arah kanan, dan selanjutnya kita memilihnya ke arah kiri, sehingga dua pilihan ini adalah berhadapan. Oh ya, jangan khawatir dengan kismisnya yang pada berjatuhan. Nanti dia akan kita satukan kembali ketika kita akan memasukkan ke loyang. Lakukan sampai habis, sampai selesai. Nah, ini ketika semua sudah dipilih, kemudian kita akan menggulungnya ya. Kita gulung dari bagian arah atas ke bawah. Nah, itu sambil kita tekan tangan kita, maka kismisnya akan mengikuti adonannya. Kemudian kita tutup dengan plastik dan kain di atasnya. Kemudian di proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Yang penting jangan overproofing ya. Nah, ini sudah 1 jam proofingnya. Kita olesi dengan susu evaporasi. Setelah itu kita akan mengovennya. Nah, ini kita masukkan oven, tapi sebelumnya ovennya kita panaskan dulu ya. Setelah ovennya panas stabil, baru kita memasukkan adonan rotinya. Saya pakai api atas dan bawah ya. Setel di suhu 180 derajat Celcius kurang lebih selama 25 menit. Nah, ini sudah matang rotinya. Kita keluarkan dari dalam loyang. Nah, kemudian kita potong-potong. Tuh, lihat ya. Sangat lembut sekali.
Nah, ini rotinya setelah selesai dipotong. Sekian, terima kasih tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.